Leles terbakar Minggu malam, 412 kios pedagang ludes. Konstruksi bangunan yang banyak terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar. Pasar ini merupakan pasar darurat karena bangunan permanen pasar tradisional Leles masih dalam tahap renovasi. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Ya, saudara, sekitar 1.000 warga Madura turun ke jalan menyuarakan penghentian penyekatan di pintu masuk Suramadu. Padahal penyekatan ini dilakukan agar warga yang melintas antar wilayah bebas COVID-19. Dengan mengendarai ratusan sepeda motor dan menumpang truk, sekitar 1.000 warga beriringan di Jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Mereka mendesak pos penyekatan di pintu masuk Jembatan Suramadu dihentikan. Pos penyekatan dibuat untuk men-screening warga yang akan keluar masuk Pulau Madura maupun Surabaya. Sejak penyekatan 5 Juni lalu, ada lebih dari 43.000 orang dites antigen, 651 diantaranya positif COVID-19. Ada di pintu masuk dan ada di pintu keluar. Pada kesempatan kali ini, ya, saudara, saat ini kasus COVID-19 di tanah air terus melonjak. Kasusnya hampir mencapai 2 juta kasus total di Indonesia. Perharinya saat ini lebih dari 12.000 hingga 13.000 kasus baru. Kemudian untuk DKI Jakarta, di mana kasusnya ini sudah tembus 5.000 kasus baru perharinya. Bahkan 879 kasus ini merupakan kasus COVID-19 terhadap anak-anak. Nah, terkait lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota, sejumlah tempat isolasi pun ini penuh dan kita lihat Pemprov DKI Jakarta harus membuat tempat isolasi baru. Kami akan ajak Anda bergabung dengan Auriga Agustina di Rusun Nagrag dan Tianisa di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah. Kita ke Riga terlebih dahulu. Riga, seperti apa informasinya pada siang hari ini di sana, Riga? Ya, Reza, mulai hari ini ada sebanyak 4 tower di Rusun Nagrag, Cilincing, Jakarta Utara yang siap melayani pasien tanpa gejala. 4 tower tersebut mampu menampung sekitar 4.080, artinya setiap tower ini bisa menampung 1.020 orang. Nah, jika saya bisa gambarkan kepada Anda, di setiap tower ini akan diisi dengan ruangan tipe 36, di mana masing-masing ruangan ini nantinya akan diisi dengan 4 tempat tidur dan dilengkapi dengan fasilitas ruang tamu. Kemudian, tadi kami sempat berbincang dengan petugas yang ada di sini. Mereka mengatakan bahwa memang untuk pasien yang diperbolehkan dirawat di sini merupakan pasien yang sudah mendapat rujukan dari puskesmas dengan status tanpa gejala. Apabila mereka bergejala dan tidak mendapat rujukan, maka mereka tidak akan dilayani. Nah, untuk diketahui, Rusun Nagrag ini sendiri menampung pasien COVID-19 tanpa gejala karena memang tingkat keterisian sejumlah rumah sakit darurat di ibu kota ini mulai penuh. Bahkan berdasarkan data yang kami himpun, di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, tingkat keterisiannya ini sudah mencapai 18,72% atau sudah terpakai sekitar 81,28% dari total tempat tidur sebanyak 7.394. Sementara di Tower 8 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Pademangan, keterisiannya ini sudah mencapai 99%, sehingga saat ini memang Rumah Sakit Darurat COVID-19 Pademangan tidak bisa lagi menampung pasien. Tentu ini menjadi perhatian kita semua untuk tidak abai akan protokol kesehatan. Sementara demikian, Reza. Baik, terima kasih Riga atas informasinya. Selanjutnya, saudara, tempat isolasi atau kamar isolasi di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah ini juga mulai penuh. Kita menuju ke Tia Anissa di sana. Tia, sudah ada sisa berapa kamar isolasi yang masih kosong, Tia? Ya, Reza dan juga saudara, dari data yang kami dapatkan siang hari ini di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur hanya tersisa 34 tempat tidur. Karena dari kapasitas 100 tempat tidur saat ini telah terisi 66 tempat tidur oleh para pasien yang sedang menjalani isolasi di tempat ini. Nah, sebenarnya Geraha Wisata Taman Mini Indonesia ini baru kembali dialihfungsikan sebagai tempat isolasi bagi para pasien COVID-19 tanpa gejala pada 14 Juni lalu. Namun baru sepekan
memang sudah banyak pasien yang dirujuk ke tempat ini. Dan untuk di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia sendiri ini menyediakan 38 kamar, di mana 35 kamar sudah terisi dan artinya hanya sisa 3 kamar lagi yang masih kosong. Nah, para pasien yang menjalani isolasi di Geraha Wisata TMI ini merupakan pasien rujukan dari puskesmas-puskesmas yang ada di DKI Jakarta. Namun menurut petugas, dari seluruh pasien yang sedang menjalani isolasi ini didominasi oleh pasien rujukan dari Puskesmas Cipayung yang seperti kita ketahui bahwa kawasan itu menjadi salah satu kawasan dengan kasus COVID-19 yang cukup tinggi di DKI Jakarta. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Tianisa dan juga Riga terkait informasi kamar isolasi yang nyaris penuh di sejumlah titik. Saudara, kita ke informasi berikutnya. Sejumlah upaya juga dipersiapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 seperti tes antigen acak di 6 stasiun yang digunakan ataupun juga diberikan kepada pengguna KRL dan juga vaksinasi massal. Dan rekan kami Dana Paramita di Stasiun Manggarai dan Irfan Tanjung di SDN 04 Kedoya Selatan. Kita ke Dana terlebih dahulu. Dana, seperti apa tes antigen di sana saat ini, Dana? Ya, Reza, untuk tes acak antigen di Stasiun Manggarai baru akan dilakukan nanti pukul 2 siang hingga pukul 4 sore, tepat di jam kepulangan para pengguna KRL. Meski saat ini memang belum dilakukan tes acak, namun sejumlah fasilitas ini sudah disediakan di Stasiun Manggarai, seperti sudah tersedianya sebuah bilik tepat di depan pintu masuk yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk tes acak antigen bagi para pengguna KRL. Karena rencananya tes antigen acak ini akan dilakukan sebelum pengguna bertransaksi untuk membeli tiket ataupun tap masuk di gate elektronik masuk ke dalam stasiun. Nah, nantinya jika pengguna hasilnya negatif, ini diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Namun jika hasilnya positif, tentu saja ini tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan harus didata di Satgas COVID-19 setempat. Tidak hanya di Stasiun Manggarai saja, namun tes acak antigen ini juga dilakukan di Stasiun Bogor, di mana tadi pagi di Stasiun Bogor sudah dilakukan tes acak kepada para pengguna KRL dan tampaknya para pengguna KRL ini cukup antusias karena tes acak ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka mengingat mobilitas mereka yang cukup tinggi sebagai pengguna KRL. Nah, hasilnya dari 50 pengguna KRL di Stasiun Bogor ada 1 orang yang hasilnya positif dan kemudian dibawa ke Dinas Kesehatan setempat untuk selanjutnya dilakukan tes PCR agar hasilnya lebih akurat. Selain Stasiun Manggarai, kemudian Stasiun Bogor juga dilakukan di Stasiun Bekasi. Ini tes antigen acak, di mana tadi pagi sekitar pukul 8 juga sudah dilakukan di Stasiun Bekasi. Namun sayangnya meskipun tes acak ini dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya sepersen pun, tampaknya ini antusiasmenya kurang karena dari target 100 pengguna KRL yang akan dites acak, hanya 20 pengguna saja yang berhasil dites. Dan beruntung hasilnya dari 20 pengguna ini semuanya non-reaktif atau negatif, dan rencananya tes acak ini masih akan terus dilakukan hingga seminggu ke depan, tentunya untuk mencegah penyebaran COVID-19, apalagi angka COVID-19 di DKI Jakarta dan juga sekitarnya yang masih terus tinggi di beberapa hari terakhir. Sementara demikian, Reza. Baik, terima kasih. Dan atas informasi langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Kemudian saudara, untuk penuhi target vaksinasi massal ini digelar di SDN 04 Kedoya Selatan. Kami ajak Anda bergabung dengan Irfan Tanjung di sana. Irfan, hingga siang ini sudah berapa banyak warga yang divaksin? Irfan. Ya, Reza, ini merupakan salah satu langkah ataupun upaya yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mempercepat proses pemberian vaksinasi COVID-19, dan kali ini giliran untuk masyarakat umum yang berusia di atas 18 tahun. Adapun salah satu penyelenggaraan pemberian vaksinasi COVID-19 secara massal atau secara umum ini dilakukan di SDN 04 Kedoya Selatan, Jakarta Barat, yang dimana untuk rata-rata kuota vaksin yang diberikan itu sekitar 200 hingga 300 orang setiap harinya, dan vaksin yang diberikan pun berjenis vaksin AstraZeneca dengan jeda waktu pemberian vaksin pertama dengan kedua itu sekitar 12 minggu. Dan untuk persyaratan bagi calon penerima vaksin yang berada di usia 18 tahun adalah harus sesuai dengan domisili
di DKI Jakarta dan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke masing-masing RT ataupun RW, dan apabila sudah mendapatkan jadwal vaksin maka bisa langsung datang ke SDN 04 Kedoya Selatan, Jakarta Selatan ini. Untuk mekanismenya pun ini sama dengan pemberian vaksin sebelumnya, yaitu akan dilakukan screening kesehatan, pengecekan kesehatan, kemudian jika lolos akan dilakukan penyuntikan vaksin jenis AstraZeneca. Setelah pemberian ataupun penyuntikan vaksin ini, maka untuk calon penerima vaksin tersebut akan melakukan observasi selama kurang lebih 30 menit. Reza. Baik, terima kasih Irfan dan juga Dana atas informasinya terkait tes acak antigen dan juga vaksinasi massal. Saudara, pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 mencapai 700.000 per hari. Meski tidak menjelaskan secara rinci, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan target 700.000 vaksin per hari telah tercapai. Kedepan ditargetkan vaksinasi mencapai 1 juta per hari. Bapak Presiden meminta minggu lalu agar kita bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mencapai angka 700.000 bulan ini. Kami laporkan bahwa angka 716.000 sudah dicapai hari Kamis kemarin. Bapak Presiden sudah kami laporkan dan Bapak Presiden meminta agar kalau bisa awal bulan depan sudah dicapai 1 juta. Lonjakan kasus COVID-19 menjadi perhatian para pengelola rumah sakit yang memiliki keterbatasan ruang perawatan. Di Jawa Barat, RSUD Ciawi Bogor telah menambah 1 ruangan, sedangkan RSUD Cibabat Cimahi justru angkat tangan. Sepanjang pagi hingga siang ini, banyak warga yang datang ke RSUD Ciawi Bogor. Selain menjalani rawat jalan, sebagian warga tengah menunggu di ruang administrasi untuk mendapatkan kamar atau ruang perawatan bagi anggota keluarganya yang dirawat di ICU. Untuk mengantisipasi lonjakan angka kasus dan overkapasitas ruang perawatan bagi pasien COVID-19, pihak rumah sakit menambah ketersediaan ruangan dan tempat tidur untuk menampung sekitar 30 pasien. Naiknya nggak bisa 2, 3, bisa langsung tiba-tiba 11 naiknya, tapi kan turun lagi. Itu memang tidak langsung terus melanjut ke atas, tidak. Tapi sampai saat ini kami sudah merawat 40 orang. Terus kami karena di daerah tetangga kita di Jakarta sudah lumayan tinggi, Depok sudah mulai naik, Bekasi sudah mulai naik, otomatis kita juga harus siap dong. Kita menambah kapasitas tempat tidur. Di Rumah Sakit Cibabat Cimahi, pihak pengelola rumah sakit tak dapat berbuat banyak karena seluruh ruang perawatan pasien COVID-19 sudah penuh. Bahkan, hari ini sudah ada 6 pasien di ICU yang antri untuk mendapatkan ruang perawatan. Jadi betul-betul kami ini full, ya. Kalau dibilang itu sudah full house lah, ya. Nanti yang 6 itu masuk bila ada 1-2 yang diperbolehkan pulang atau diperbolehkan untuk entah meninggal atau pulang begitu. Sejauh ini, 370 pasien positif COVID-19 menjalani perawatan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya. Informasi terakhir, 27 orang telah dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang. Sementara kapasitas tempat tidur ada 410 buah. Berdasarkan data relawan pendamping, rumah sakit ini menerima lebih dari 8.000 pasien. Sedangkan pasien sembuh mencapai 7.300 orang dan dirujuk ke sejumlah rumah sakit lain sebanyak 7.311 orang. Lainnya direkomendasikan untuk menjalani isolasi mandiri dan 1 kasus meninggal dunia. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Polisi tengah memburu rombongan pengantar jenazah yang merusak dan mengeroyok sopir truk di Cilincing, Jakarta Utara. Sesaat lagi di Liputan 6 siang. Wardah Skin Expert mengerti kebutuhan kulit perempuan Indonesia. Selama lebih dari 25 tahun, terus berinovasi dan berkolaborasi dengan para ahli lokal dan global. Hadirkan inovasi terbaru, Wardah Lightning Serum. Dengan Advanced Niacinamide, 10 kali kekuatan mencerahkan dan Blue Light Protection untuk hindari kulit kusam. Wardah Lightning, kulit cerah terlindungi. Bertambah usia, masa otot berkurang, ibu jadi cepat lelah. Berikan Ensure dengan triple protein untuk jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Tersedia dalam rasa vanila dan coklat yang lezat. Kelembutan ibu memberikan kenyamanan dan perlindungan.
Baygon Liquid Electric melindungi dari nyamuk hingga 30 malam. Dengan pemanas baru yang bercahaya lembut. Kelembutan ibu adalah perlindungan sejati. SC Johnson. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, Madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Bersama kita lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 ini. Pemerintah siap melaksanakan vaksinasi. Standar keamanan yang tinggi menjadi kunci kalahkan pandemi. Garansi aman dan halal pun sudah diberikan oleh MUI. Vaksin, melindungi diri, melindungi negeri. Aku tahu MPL dari Iklan TV. Downloadnya gampang banget kok. Gamenya banyak banget. Aku paling suka Block Smash. Soalnya simple, juga seru banget. Aku main yang free dulu buat latihan. Skor tertinggi aku kira-kira 300.000. Sejauh ini aku udah dapat 1.800 berlian sih. Tapi aku masih simpen buat main lagi. Kalau berlian aku udah banyak, aku mau beli baju sama skincare. MPL tuh seru banget. Pokoknya semua harus main deh. MPL. Download di id.mpl.live. Kopi, tubruk, gajah. Diolah dengan racikan warisan, jati diri, tubruk sejati. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Puasnya sambil dengerin Afgan. Ketawa bareng podcast mendoan. Gue curhat dengan Nadina Miza. Kalau aku, masak sendiri juga gampang. Tambah Masako, lebih berasa dagingnya, lebih spesial kaldunya. Apapun masakannya, tambah Masako, menu sehat, tambah lezat. Terinspirasi dari kucingnya, seorang musisi yang tak pernah sukses bikin lagu dan viral. Disiulin sama peternak sapi yang bikin susunya banyak, dijual online, laku keras, diminum sama gamer yang menang kompetisi, dia bikin dance, viral. Seorang tukang pecel juga nariin, dia diajak main film. Dan filmnya laku keras. Gimana rasanya? Buka semua peluang. Wardah Skin Expert mengerti kebutuhan kulit perempuan Indonesia. Selama lebih dari 25 tahun, terus berinovasi dan berkolaborasi dengan para ahli lokal dan global. Hadirkan inovasi terbaru, Wardah Lightning Serum. Dengan Advanced Niacinamide, 10 kali kekuatan mencerahkan dan Blue Light Protection untuk hindari kulit kusam. Wardah Lightning, kulit cerah terlindungi. Kamu tahu kan, kalau misalnya aku tuh masih cinta sama kamu. Pertama kali aku tahu MPL itu dari teman-teman aku. Itu tuh aku download di id.mpl.live. Pilihan gamenya banyak banget, tapi yang paling seru banget itu Block Smash. Coba download deh, sumpah seru. MPL, download di id.mpl.live. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. No ongkir ini, janganlah cepat berlalu. Sampai 100.000 kali loh. No ongkir ini, ingin ku pakai selalu. Hatiku damai, gajiku tenang di istriku. No ongkir di Bukalapak sampai 100.000 kali. Bukalapak, pilihan jagoan pas gajian. Nonton Ali dan Ratu-Ratu Queens makin seru ditemenin KFC Original Movie Combo. KFC, jagonya ayam. Baru, Wardah Color Fit Last All Daily Paint. Sekali swipe, long lasting hingga 12 jam. Dengan 12 warna yang transfer proof. Fit for long lasting impression. Wardah Color Fit Last All Daily Paint.
Saudara, rombongan pengantar jenazah menyerang sebuah truk kontainer di Jalan Sungai Tiram, Marunda karena dianggap menghalangi jalan mereka. Selain menghancurkan kaca depan truk, para pengantar jenazah ini juga memukuli sang sopir. Aksi rombongan pengantar jenazah menyerang sebuah truk kontainer di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat lalu terekam kamera CCTV. Sejumlah pengantar jenazah menghancurkan kaca depan truk dengan batu. Tidak hanya itu, sang sopir juga dikeroyok hingga mengalami luka memar. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung memisahkan mereka. Tiba-tiba ada mobil kontainer masuk, langsung ketiba di situ ada mobil ambulans sama pengawal. Pengawal langsung dia berhentiin kontainer, langsung tuh anak-anak yang naik motor pada naik ke mobil. Menurut saksi mata, para pengantar jenazah marah karena truk kontainer yang sedang melintas dianggap menghalangi jalan mereka. Saat ini pihak kepolisian dari Polsek Cilincing masih memburu para pelaku pengrusakan dan pengeroyokan sopir truk. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Selongsong peluru yang ditembakkan koboi jalanan di kawasan Kebayoran Baru diperiksa polisi. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Wardah White Secret dengan kekuatan Crystal White Active yang halal memancarkan cahaya wajahmu dari dalam. Wajah cerah glowing bagaikan kristal. Wardah White Secret. Pagi, ayo bangun. Ada yang bisa membuat mereka mudah bangun. Nutella dengan hazelnut pilihan dan coklat premium. Rasa yang unik dan lezat teroles sempurna di roti. Nutella, mulai hari dengan bahagia. Tetap isi energimu. Kapan aja. Di mana aja. Kita bisa tetap aktif di segala situasi bersama Grab Dinding Red Bull. Hemat aman, hemat aman. Siap! Jangan ragu naik Grab. Hemat, diskon hingga 60.000. Aman, ratusan ribu driver sudah divaksin. Pagi-pagi sudah di dapur, Emang janji mau ajarin masak. Jangan lupa Ajinomoto. Ajinomoto bikin semua bisa masak lezat. Semua bisa. Semua bisa Ajinomoto. Fresh Care, sekarang tampil lebih fresh. Botol kaca, isinya bisa diintip. Warna-warni baru Auto Fresh. Hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care baru, tampil fresh. Sekarang aku lebih sering masak bareng suami. Yuk! Pakai ini. Tambah Masako, lebih berasa dagingnya, lebih spesial kaldunya. Tambah lezat. Apapun masakannya, tambah Masako. Menu sehat, tambah lezat. Ajinomoto. Kamu tahu kan, kalau misalnya aku tuh masih cinta sama kamu. Tapi kamu yakin keajaiban cinta itu masih ada kan? Kalau kakak cuma nemuin Darwin cuma buat karena bikin dia sakit hati, kakak nggak usah ketemu lagi sama Darwin. Baru, Wardah Color Fit Last All Daily Paint. Sekali swipe, long lasting hingga 12 jam. Dengan 12 warna yang transfer proof. Fit for long lasting impression. Wardah Color Fit Last All Daily Paint. Bertambah usia, masa otot berkurang. Ibu jadi cepat lelah. Berikan Ensure dengan triple protein untuk jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Tersedia dalam rasa vanila dan coklat yang lezat. Kelembutan ibu memberikan kenyamanan dan perlindungan. Baygon Liquid Electric melindungi dari nyamuk hingga 30 malam. Dengan pemanas baru yang bercahaya lembut. Kelembutan ibu adalah perlindungan sejati. Essie Johnson. Baru, susu Milkido. Susu Milkido, aku pasti bisa. Baru, susu Milkido. Susu Milkido, aku pasti bisa. Baru, susu Milkido. Segala kebaikan susu hanya 3.000. Kamu tahu kan, kalau misalnya aku tuh masih cinta sama kamu. Kenapa kamu nangis kayak gini? Apa Helmi yang bikin kamu nangis? Kamu culik, kamu paksa Siska untuk menikah sama kamu.
Wardah Skin Expert mengerti kebutuhan kulit perempuan Indonesia. Selama lebih dari 25 tahun, terus berinovasi dan berkolaborasi dengan para ahli lokal dan global. Hadirkan inovasi terbaru, Wardah Lightning Serum. Dengan Advanced Niacinamide, 10 kali kekuatan mencerahkan dan Blue Light Protection untuk hindari kulit kusam. Wardah Lightning, kulit cerah terlindungi. Ini yang paling ditunggu, KFC Jagonya Ayam. Ini yang paling ditunggu, KFC Jagonya Ayam. Ini yang paling ditunggu, KFC Jagonya Ayam. Seekor kucing jadi inspirasi bagi seorang musisi untuk bikin lagu. Lagunya viral. Semuanya mungkin. Buka semua peluang. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Ada yang drama pas nonton bola. Gue sih main MPL Fantasy. Downloadnya di id.mpl.live/fantasy. Strateginya, pilih pemain yang paling jago. Kalau menang, bisa ditarik jadi GoPay dan link aja. Yang aku tahu bola, wajib main. No debat. Tetap isi energimu. Kapan aja. Di mana aja. Kita bisa tetap aktif di segala situasi bersama Gratiндeng Red Bull. Wardah Skin Expert mengerti kebutuhan kulit perempuan Indonesia. Selama lebih dari 25 tahun, terus berinovasi dan berkolaborasi dengan para ahli lokal dan global. Hadirkan inovasi terbaru, Wardah Lightning Serum. Dengan Advanced Niacinamide, 10 kali kekuatan mencerahkan dan Blue Light Protection untuk hindari kulit kusam. Wardah Lightning, kulit cerah terlindungi. Rangkuman informasi liputan 6 siang hari ini, seribuan warga mendesak penghentian penyekatan di Jembatan Suramadu. Warga merasa mengalami kerugian waktu karena harus antri di swab. Padahal sejak penyekatan 5 Juni lalu ada lebih dari 43.000 orang dites antigen. 651 diantaranya positif COVID-19. Pasar Leles di Kabupaten Garut terbakar, pendinginan masih dilakukan karena kepulan asap masih terlihat di lokasi kejadian. Para pedagang yang kiosnya terbakar berusaha mengais barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Data sementara 412 kios yang terbakar, belum diketahui penyebab kebakaran. Meski seharusnya wilayah Indonesia sudah memasuki kemarau, nyatanya hujan deras masih terjadi hingga memicu banjir. 200 rumah di Dayakolot, Kabupaten Bandung terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum. Banjir juga merendam akses jalan utama ke Kampung Bojong Asih. 40 warga terpaksa mengungsi. Saudara, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki insiden seorang pengendara minibus yang melepaskan tembakan ke udara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu malam kemarin. 2 selongsong peluru yang ditemukan di lokasi tengah dalam proses uji balistik di laboratorium forensik. Arus lalu lintas di persimpangan Jalan Profesor Djoko Sutono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ramai lancar. Tak banyak warga yang tahu bila di lokasi ini pada malam minggu kemarin terjadi insiden penembakan yang dilepaskan ke udara. Dalam rekaman CCTV, sebuah minibus berjalan perlahan saat melintasi perempatan jalan dan tiba-tiba pengemudinya melepaskan tembakan ke udara. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP dan menemukan 2 selongsong peluru kaliber 9 mm yang kini tengah diuji di laboratorium forensik. Di lokasi tersebut memang ditemukan 2 selongsong ya, 2 selongsong, dan itu sudah kita amankan. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi sampai saat ini juga masih berjalan di samping upaya-upaya penyelidikan yang sifatnya saintifik.
Polisi juga telah menghimpun keterangan sejumlah saksi terkait insiden ini, serta memeriksa beberapa rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi guna memburu pelakunya. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Dan saudara, pandemi belum usai, karena itu mari kita tetap menjaga protokol kesehatan meski sudah divaksin COVID-19. Pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan, lalu mencuci tangan. Usai sudah kebersamaan kita dalam Liputan 6 siang kali ini, saya Reza Ramadan Syah pamit, sampai jumpa. Salam SCTV.